Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, maka kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, meminta segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah berfirman yang artinya, Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari meminta kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dengan penuh kecelaan, dengan penuh kehinaan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, bahkan melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang sombong dari berdoa kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat patut sekali untuk kita perhatikan agar doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Maka melalui mimbar yang semoga dirahmati ini, kita akan menyebutkan beberapa sebab terkabulnya doa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, sebab yang pertama adalah mengikhlaskan doa tersebut hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 14, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memurnikan doa yang kalian panjatkan hanya lillahi taala, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Oleh karena itu, ikhlas, dan ini merupakan pembahasan inti dari pembahasan akidah, merupakan syarat terkabulnya sebuah doa, karena tauhid sejatinya akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa hamba tersebut. Sebab yang kedua dengannya kita akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, menghadirkan hatinya untuk benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa dengan hati yang lalai dan berpaling, sehingga hanya sekedar menggerakkan lisannya saja, sedangkan hatinya berpaling dari memikirkan apa yang sedang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan lain-lain bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mintalah kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Ya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa
dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Allah akan kabulkan doa kita. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan doa dari orang yang memiliki hati yang lalai serta berpaling. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat perlu untuk kita ketahui, untuk kita fahami apa yang kita doakan. Tidak sekedar hanya ucapan-ucapan gerakan lisan saja, tetapi ada ruh dalam ucapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Ini sebab kedua doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang kita kenal dengan al-asmaul husna was sifatul ula. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika kita berdoa kepadanya untuk menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sunnahnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Maka hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka mohonlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut al-asmaul husna tersebut. Ketika kita menginginkan diberikan hidayah dan petunjuk, maka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Ketika kita meminta agar Allah lapangkan rezeki kita, maka kita seru dalam doa kita nama Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Dan lain-lain nama-nama Allah yang sesuai dengan kondisi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang keempat, seorang muslim, seorang hamba akan Allah kabulkan doanya. Sebab keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mencari waktu-waktu yang merupakan waktu istimewa terkabulnya sebuah doa. Yang dituntut dari seorang muslim adalah berdoa secara terus-menerus, benar. Di waktu kapanpun dan dimanapun. Namun, seorang muslim juga hendaknya memperhatikan waktu-waktu khusus yang lebih besar kemungkinan dikabulkan doa yang dia ucapkan. Misalnya, ketika sepertiga malam akhir, atau antara azan dan iqamah, atau di waktu setelah asar menjelang maghrib di hari Jumat, atau ketika kita sesaat sebelum berbuka puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, atau ketika ketika hujan turun dengan deras, atau ketika waktu sahur, dan lain-lain dari waktu-waktu dan tempat-tempat. Ya, tempat diantaranya adalah Raudhah di Masjid Nabawi, atau di Rukun Yamani, bagian dari Ka'bah. Dan lain-lain dari tempat-tempat yang mustajab di mana seorang muslim jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, maka Allah akan kabulkan dengan kemungkinan yang besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui sebab-sebab terkabulnya doa seorang hamba, maka kita juga harus mengetahui ada larangan-larangan atau penghalang-penghalang dari terkabulnya doa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah hati yang lalai, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Orang yang berdoa hanya sekedar menggerakkan lisannya, namun hatinya tidak mengingat, tidak memperhatikan serta mencermati dan mentadaburi apa yang dia ucapkan, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang yang seperti ini. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal, maka ketika kita melanggar itu, ternyata itu menjadi penghalang terbesar. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa kita. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tsumma dzakara
thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan safar. Ya, ini waktu yang mustajab untuk seseorang itu berdoa. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rambutnya yang lusuh dan berdebu. Ya, karena capek dari safar yang berat. Dan dia berkata dalam doanya dengan menyeru nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya, ini diantara alasan yang kuat bagaimana seorang itu berdoa dan Allah akan kabulkan doanya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan, wa mat'amuhu haram. Ketika dia berdoa dengan kondisi yang seperti itu, bersamaan dengan itu dia makan dari harta yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya, bahkan dia dibesarkan dengan fasilitas yang haram. Pakaiannya pun dari harta yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa dari orang yang seperti ini? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Adz-Dzikra rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi kita sebutkan beberapa penghalang yang harus kita buang dari diri kita, yang harus kita cek lagi, apakah harta yang kita dapatkan dari cara yang haram, apakah harta yang kita berikan kepada anak istri kita dari harta yang haram. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita dikarenakan apa yang ada dari barang-barang yang haram yang kita konsumsi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama, sejatinya ketika seseorang berdoa kepada Allah maka dia tidak akan merugi sedikit pun. Karena Allah akan memberikan 3 pilihan dalam doa yang dia panjatkan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama doa tersebut tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia 3 pilihan. Yang pertama kata Rasulullah, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu wa imma an yuddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Rasulullah bersabda, 3 kemungkinan yang akan Allah berikan kepada hamba yang berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah bisa jadi doanya langsung Allah kabulkan saat itu pula. Yang kedua, Allah akan menjedahkan, menyimpan doa tersebut dan kelak akan diberikan di hari kiamat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari keburukan yang sepadan semisal doa yang dia minta. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah sekalipun pelit dari berdoa kepada Allah, karena semakin kita banyak dan sering berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang kepada kita, semakin ridho kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.